kembali lagi di channel ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek tapi nggak bisa nangis? Ngerasa sendirian padahal sebenarnya kamu lagi berjuang diam-diam. Di video kali ini, aku bakal ceritain kisah seorang remaja laki-laki yang terlihat kuat, tapi sebenarnya menyimpan luka yang sangat dalam. Cerita ini tentang bertahan, tentang kehilangan diri sendiri, dan tentang sesuatu yang selama ini dia sembunyikan sendiri. Sebelum kita mulai, coba untuk klik tombol subscribe dan like ya. Semoga yang sudah subscribe ataupun yang mau menekan tombol subscribe setelah ini dilancarkan semua urusannya, dimudahkan langkahnya, dan selalu diberi kebahagiaan dalam hidupnya. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tampak tenang, hiduplah seorang remaja laki-laki bernama Adrian. Dari luar hidupnya terlihat biasa saja, bersekolah seperti remaja pada umumnya, pulang ke rumah sederhana dan menjalani hari tanpa banyak cerita. Tidak ada yang benar-benar memperhatikannya, dan Adrian pun tidak pernah mencoba untuk diperhatikan. Ia dikenal sebagai anak yang pendiam, tidak banyak tingkah, dia jarang terlibat masalah. Senyumnya selalu ada, tipis dan sederhana, seolah cukup untuk menutupi semuanya. Tidak ada yang tahu bahwa senyum itu bukan tanda bahagia, melainkan cara ia bertahan. Setiap hari, Adrian berjalan ke sekolah dengan langkah yang sama, melewati jalan yang sama, dan menyapa orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenalnya. Di kelas, ia duduk di dekat jendela, membiarkan pikirannya melayang jauh. Pelajaran masuk begitu saja tanpa benar-benar ia simpan, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ada hal lain yang jauh lebih berat memenuhi kepalaannya. Sepulang sekolah, Adrian tidak langsung pulang. Ia sering menghabiskan waktu di suatu tempat yang sepi, duduk sendiri tanpa melakukan apa-apa, seolah disitulah satu-satunya tempat di mana ia bisa bernafas lebih lega, meski hanya sedikit. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman justru terasa paling asing baginya. Tidak ada tawa yang benar-benar hangat, tidak ada percakapan yang membuatnya merasa didengar. Semua terasa dingin, seperti ia hanya tinggal di dalamnya, bukan menjadi bagian dari sebuah keluarga. Adrian terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Rasa lelah, kecewa, bahkan kesedihan yang seharusnya bisa membuatnya menangis tidak pernah benar-benar keluar. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia sudah terlalu sering menahan semua itu, sampai ia lupa bagaimana rasanya melepaskan. Dan sejak saat itu, tanpa ia sadari, Adrian mulai hidup dengan satu kebiasaan yang tidak biasa, menyembunyikan semua rasa, bahkan dari dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa di balik diamnya ada sesuatu yang perlahan retak, dan itu baru permulaan. Hari-hari Adrian berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Ia masih datang ke sekolah dengan wajah tenang, duduk di tempat yang sama dan pulang tanpa banyak bicara. Tapi tanpa disadari, sesuatu dalam dirinya mulai bergeser perlahan. Hal kecil yang awalnya ia abaikan kini mulai terasa mengganggu. Pikirannya semakin sering kosong di saat yang tidak tepat. Saat guru menjelaskan, Adrian hanya menatap ke depan tanpa benar-benar mendengar. Saat berjalan, ia kadang lupa kemana tujuannya. Bahkan beberapa kali ia tersadar sedang berdiri diam terlalu lama, seperti kehilangan arah di tengah kesadarannya sendiri. Awalnya ia menganggap itu hanya lelah biasa, tapi semakin hari perasaan itu semakin aneh, seperti ada bagian dari dirinya yang perlahan menjauh, meninggalkan ruang kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Di rumah, suasana tetap sama, sunyi dan dingin. Namun kali ini, Adrian mulai merasa lebih asing dari sebelumnya. Ia sering merasa seperti bukan benar-benar ada di sana, seolah ia hanya melihat semuanya dari kejauhan, bukan menjalaninya. Suara-suara di rumah terdengar samar, seperti datang dari tempat jauh. Suatu malam, Adrian terbangun tanpa alasan yang jelas. Dadanya terasa sesak, nafasnya berat, tapi yang paling aneh, ia tidak merasakan panik. Justru semuanya terasa hampa. Ia duduk di tempat tidur, menatap kosong ke depan. Dan di saat itulah untuk pertama kalinya, Adrian merasa seperti ada sesuatu yang salah. Bukan di sekitarnya, tapi di dalam dirinya sendiri. Keesokan harinya hal kecil terjadi, tapi cukup untuk membuatnya berhenti sejenak. Ia menemukan sebuah catatan di dalam tasnya. Tulisan itu jelas miliknya, tapi ia tidak ingat pernah menulisnya. Kalau kamu baca ini, berarti kamu mulai sadar. Isi tulisan itu. Jantung Adrian berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia mencoba mengingat, tapi tidak ada satupun bayangan tentang kapan ia menulis itu. Tangannya sedikit gemetar saat membalik kertas tersebut. Di bagian bawah ada satu kalimat lagi. Aku sudah mencoba menjaga semuanya, tapi kamu terlalu lama diam. Isi kalimat itu. Sejak saat itu, Adrian mulai menyadari satu hal yang jauh lebih menakutkan dari sekedar lelah atau kosong. Mungkin selama ini ia tidak benar-benar sendirian.
Dan untuk pertama kalinya rasa takut mulai muncul, bukan karena dunia di sekitarnya, tapi karena dirinya sendiri. Sejak menemukan catatan itu, hari-hari Adrian tidak pernah terasa sama lagi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Jam yang tiba-tiba menunjukkan waktu berbeda dari yang ia ingat, tugas yang sudah selesai padahal ia belum mengerjakannya, dan perasaan aneh seolah ada bagian dari hidupnya yang hilang begitu saja. Semakin ia mencoba memahami, semakin semuanya terasa tidak masuk akal. Adrian mulai mencari jawaban dengan cara sendiri. Ia memeriksa buku-bukunya, tasnya, bahkan ponselnya. Dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Beberapa pesan yang terkirim dari akunnya, percakapan singkat yang tidak ia ingat terjadi. Cara penulisannya berbeda, lebih tegas, lebih berani, bukan seperti dirinya yang biasanya dan diam dan menahan semuanya. Hari itu untuk pertama kalinya Adrian mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menulis balasan di kertas yang sama. Tangannya sedikit gemetar. Ia tidak tahu siapa yang akan membacanya, tapi ia menulis tetap saja. "Kamu siapa?" Tulisan itu singkat. Kertas itu ia lipat dan simpan kembali di dalam tas dengan harapan aneh yang bahkan tidak bisa ia jelaskan. Namun yang lebih aneh terjadi keesokan harinya. Kertas itu sudah terbuka dengan tulisan baru di bawahnya. Tulisan yang sama, tapi bukan miliknya saat ini. "Aku kamu, bagian yang kamu buang," kata kalimat itu. Nafas Adrian tertahan sejenak. Dunia terasa sunyi, seolah semua suara di sekitarnya menghilang. Ia membaca kalimat itu berulang kali, berharap maknanya berubah, tapi tidak. Sejak saat itu, Adrian mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam dan menakutkan. Bukan hanya ada yang lain dalam dirinya, tapi bagian itu tahu segalanya. Tentang rasa lelah yang ia sembunyikan, tentang semua hal yang ia pendam, bahkan tentang hal-hal yang tidak pernah ia akui pada dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Adrian mulai bertanya, jika itu benar bagian dari dirinya, lalu siapa sebenarnya yang selama ini mengendalikan hidupnya? Sejak percakapan aneh melalui kertas itu, Adrian mulai merasa hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ada jeda-jeda waktu yang hilang begitu saja. Ia berada di satu tempat, lalu tiba-tiba sudah di tempat lain tanpa ingatan jelas tentang apa yang terjadi di antaranya. Bukan hanya itu, beberapa orang di sekolah mulai bersikap berbeda padanya, seolah Adrian telah melakukan sesuatu yang ia sendiri tidak ingat. Tatapan orang-orang terasa lebih tajam dari biasanya. Ada yang berbisik saat ia lewat, ada yang menjauh tanpa alasan. Adrian mencoba mengabaikan semuanya, tapi rasa tidak nyaman itu terus mengikuti. Hingga suatu hari, seorang teman sekelas menegurnya dengan nada kesal, menyebut bahwa Adrian sempat berkata sesuatu yang menyakitkan sehari sebelumnya. Adrian terdiam, ia benar-benar tidak mengingat apapun. Rasa takut yang dulu hanya samar kini berubah menjadi nyata. Adrian mulai menyadari bahwa bagian lain dalam dirinya bukan hanya sekedar suara atau tulisan, tapi bisa mengambil alih. Dan yang lebih mengerikan, bagian itu tampak lebih berani, lebih tegas, bahkan lebih hidup dibanding dirinya yang asli. Seolah selama ini ada sisi dirinya yang terkunci, dan sekarang mulai bebas. Malam itu Adrian mencoba bertahan untuk tetap sadar. Ia tidak ingin kehilangan kendali. Ia duduk di lantai kamarnya, punggung bersandar ke dinding, berusaha melawan rasa takut yang tiba-tiba datang begitu berat. Waktu terasa berjalan lambat, tapi pikirannya mulai kacau. Suara di kepalanya kembali muncul, kali ini lebih jelas, lebih tekan. "Aku hanya melakukan apa yang kamu tidak berani lakukan." Kalimat itu terasa seperti bisikan yang menekan dari dalam. Adrian menutup telinganya, tapi suara itu tidak hilang. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Mungkin ia bukan sedang melawan sesuatu di dalam dirinya. Mungkin ia sedang kalah. Adrian tidak lagi bisa membedakan mana waktu yang benar-benar ia jalani dan mana yang hilang begitu saja. Hari-harinya terasa terpotong-potong, seperti potongan cerita yang tidak utuh. Ia mulai menemukan lebih banyak jejak dari dirinya yang lain. Catatan-catatan baru, keputusan-keputusan yang bukan ia buat, dan perubahan sikap orang-orang yang semakin jelas menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi tanpa ia sadari. Di tengah kebingungan itu, Adrian akhirnya menemukan satu hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Sebuah buku lama yang tersembunyi di dalam lemarinya. Buku yang terlihat usang tapi berisi tulisan-tulisan yang sangat ia kenali. Itu adalah catatan hariannya. Namun saat ia mulai membacanya, nafasnya perlahan tercekat.
Isi tulisan itu bukan sekedar cerita biasa, tapi penuh dengan emosi yang selama ini ia tekan. Halaman demi halaman membuka sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya, tentang bagaimana ia sering dipaksa untuk kuat, tentang rumah yang tidak pernah benar-benar terasa seperti rumah, tentang semua rasa, marah, kecewa, dan lelah yang ia pendam tanpa pernah ia keluarkan. Dan di antara semua tulisan itu, ada satu bagian yang membuat tangannya gemetar. Aku capek jadi dia. Kalau dia nggak bisa bertahan, biar aku yang ganti. Isi kalimat itu. Adrian terdiam lama membaca kalimat itu. Tanggalnya sudah cukup lama, bahkan sebelum semua hal aneh ini mulai terjadi. Perlahan semuanya mulai tersusun. Bukan ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, tapi sesuatu yang sudah lama ada, yang selama ini ia abaikan, kini muncul ke permukaan. Dan saat itu juga, semua kesadaran menghantamnya dengan keras. Bagian lain itu bukan sekadar sisi berbeda, itu adalah dirinya yang dulu pernah hancur. Malam itu untuk pertama kalinya, Adrian tidak hanya merasa takut, ia merasa bersalah. Karena selama ini ia tidak pernah benar-benar menghadapi apa yang ia rasakan. Ia hanya diam, menekan semuanya, berharap semuanya hilang dengan sendirinya. Tapi kini ia tahu, semua yang dipendam tidak pernah benar-benar hilang. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Adrian tidak ada lagi keinginan untuk lari atau menyangkal. Untuk pertama kalinya ia memilih diam, bukan untuk menahan tapi untuk benar-benar merasakan semuanya. Rasa lelah yang selama ini ia abaikan perlahan muncul ke permukaan, memenuhi dadanya tanpa bisa ia tahan lagi. Suara itu kembali hadir, kali ini tidak menekan, tidak memaksa, lebih tenang tapi justru terasa lebih nyata. Seolah tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dilawan, melainkan sesuatu yang ingin didengar. Aku gak pernah mau nyakitin kamu. Aku cuma gak mau kamu hancur sendirian, katanya. Adrian menunduk, semua potongan yang selama ini membingungkan akhirnya terasa jelas. Bagian lain itu bukan musuhnya, itu adalah dirinya yang selama ini ia buang. Rasa marah yang ia tahan, luka yang ia sembunyikan, dan semua emosi yang tidak pernah ia beri ruang. Selama ini ia berusaha menjadi kuat dengan cara menutupi semuanya. Ia justru meninggalkan dirinya sendiri. Tangannya gemetar, bukan karena takut lagi, tapi karena akhirnya ia mengerti. Ia tidak pernah benar-benar kuat, ia hanya terbiasa menahan. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Adrian berhenti menahan. Air matanya jatuh, bukan deras, bukan juga penuh suara. Hanya satu tetes yang perlahan mengalir di pipinya, tapi cukup untuk memecah semuanya yang selama ini ia kunci rapat. Rasa sesak di dadanya perlahan menghilang, digantikan dengan sesuatu yang asing, tapi hangat. Seolah ada bagian dari dirinya yang akhirnya kembali. Malam itu tidak mengubah segalanya menjadi sempurna. Tidak ada keajaiban yang langsung memperbaiki hidupnya, tapi ada satu hal yang berubah. Adrian tidak lagi sendirian, bahkan di dalam dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa hidup. Itu dia akhir dari cerita Adrian. Gimana menurut kalian? Ternyata menjadi kuat bukan berarti harus menahan semuanya sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan berarti bertahan lebih lama, tapi berani menerima diri sendiri, termasuk semua luka yang ada di dalamnya. Kalau kamu pernah ngerasa seperti Adrian, ingat, kamu gak sendirian, dan gak apa-apa kok untuk gak selalu kuat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya yang lebih emosional dan penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.